Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu para guru-guru PAI seluruh Indonesia yang pada kesempatan ini mudah-mudahan diberikan kesehatan tanpa ada sesuatu kekurangan apapun. Begitu juga para pengawas yang hebat di seluruh Indonesia, khusus para pengawas PAI. Jumpa kembali sebagaimana janji saya pada kajian Sematendi kali ini. Saya akan menyampaikan berupa SOP ya, standar operasional prosedur untuk menu profil di dashboard Sematendi. Menu profil untuk guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kita tahu sendiri bahwa dalam Sematendi itu di dashboard untuk guru ya, jumlah menu di Sematendi itu untuk guru ada 13 ya, dari mulai profil ya, nomor 1 ini saya kasih tanda merah agar mudah mengidentifikasinya. Dari mulai profil, nomor 2 misalnya rencana pembelajaran, sampai yang terakhir misalnya nomor 13 yaitu jurnal ya, jurnal ilmiah yang 13 ini. Berarti jumlah menu Sematendi untuk guru ini ada 13. Itu artinya kita membutuhkan harus ada 13 SOP, standar operasional prosedur, karena masing-masing dari menu Sematendi ini harus ada SOP-nya kalau kita harus betul-betul menjadi pegangan implementasi baik di guru ataupun di pengawas. Oke, kalau begitu apa itu SOP? Seperti yang kita sering dengar, SOP itu pokoknya prosedural ya. Itu ada aturannya ya. Yang saya tahu misalnya SOP itu seperti dasar hukumnya dulu ya, kita kaji ini. Regulasi SOP itu merupakan KMA ya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 168 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Agama. Berarti ini sebagai dasar hukumnya ya. Ingat 168 tahun 2010. Secara garis besarnya dalam KMA tersebut menyebutkan bahwa SOP itu adalah suatu prosedural tetap, ada yang bilang juga protap ya, yaitu serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Berarti Sematendi ini merupakan aplikasi yang harus terus berulang-ulang digunakan. Nah, itu juga bisa termasuk kepada prosedural tetap ya, serangkaian instruksi yang tertulis. Atau SOP juga adalah merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa. Berarti oleh siapa di sini adalah user ya, baik untuk guru ataupun pengawas. Kemudian SOP ini dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi artinya menghindari terjadinya variasi itu agar tidak tumpang tindih ya. Kemudian SOP itu simbol-simbolnya merupakan suatu gambar yang mempresentasikan suatu proses tertentu dalam SOP. Latar belakang dari KMA tersebut, SOP itu merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Diperlukan ketersediaan standar operasional prosedur atau SOP sebagai pedoman petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan atau pelanggan. Berarti kalau bahasa kitanya sekarang user ya, untuk mengetahui, memahami akan sesuatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang menjadi acuan SOP ini pasal 2-nya dari KMA tersebut, bahwa pedoman penyusunan SOP ini adalah acuan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama dalam menyusun SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian bunyi pasal 3-nya, setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama
pusat ataupun instansi vertikal maupun UPT harus menyusun SOP yang berpedoman pada keputusan Menteri ini, Menteri Agama ini, yaitu KMA 168 2010. Pengembangan SOP dalam pasal 4 ayat 2 dalam KMA tersebut, kerangka susunan SOP sekurang-kurangnya harus memuat uraian prosedur, kemudian syarat-syarat, gambar format SOP. Berarti prosedur itu uraian dari ketika misalnya profil itu termasuk menu yang paling sedikit ya, yang paling simpel, paling atas. Tapi itu ada proseduralnya, semacam harus ada username, password, sign in, dan seterusnya. Syarat-syaratnya harus guru, harus punya mengajar, jasa, dan seterusnya. Misalnya itu merupakan syarat-syarat tertentu. Cara membuka itu tidak ujug-ujug gitu. Kemudian juga ada gambar-gambar format SOP-nya ya. Jadi kenapa harus demikian, yaitu yang tadi saya bilang itu merupakan sebagai kata kunci ya. Kata kunci untuk membuat prosedur yang bisa dipahami oleh semua user, semua pelanggan. Ya salah satunya harus dibuatkan SOP-nya. Memang secara garis besar atau secara global lampiran KMA ini di 168/2010 ini banyak ya, silakan dibaca karena saya tidak mungkin menyampaikan, menuturkan secara tuntas pada tutorial ini, dari mulai latar belakang, maksud, tujuan, pengertian, ajas-ajasnya, prinsip penyusunan SOP, ruang lingkup, kemudian tipe ruang lingkupnya, dokumen SOP, dan lain-lainnya sampai ke bab penutup kalau tidak salah, itu ada beberapa halaman. Silakan dibaca dan Bapak Ibu saya kira bisa searching ya di KMA 168/2010. Kemudian penyusunan prinsip-prinsip penyusunan SOP ini, SOP itu harus dapat menjadi ya, salah satunya saya bacakan poin 2 saja nih. SOP harus dapat menjadi pedoman yang terukur baik mengenai norma, waktu, hasil kerja yang tepat, akurat, maupun rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan. Kemudian misalnya nomor 4-nya, SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku. Kemudian jenis format SOP itu ya, kalau Bapak sudah ini, saya kira kita share saja, mengingatkan lagi kepada rekan-rekan baik di pengawas ataupun di guru. Jadi kalau Bapak Ibu juga mengajar terhadap guru, kalau ada SOP-nya itu sangat luar biasa elegan ya kalau kita memiliki SOP. Kita rembuk di MGMP misalnya atau seperti apa. Yang lebih dikenal dengan SIGRAP ya, SIGRAP itu adalah inisial ini ya, untuk memudahkan ingatan kita saja, SIGRAP. Jadi jenis format SOP itu dari mulai simple step ya, SIGRAP itu singkatan. Kemudian H-nya hierarchical step itu berarti hierarki ya, hierarki. Kemudian G-nya grafik ya, GR-nya grafik. Kemudian F-nya flowchart. Dari keempat jenis format SOP ini sebetulnya dari beberapa instansi yang paling kita sering lihat adalah di flowchart ya. Flowchart itu berbentuk semacam skema-skema ya, skema-skema. Kita lihat sebagai berikut misalnya ya. Nah, ini adalah jenis SOP berbentuk flowchart ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sering melihat di papan-papan data atau di kantor-kantor kepala sekolah, guru, atau di organisasi juga. Jadi ini bukan seperti gambar-gambar susunan organisasi apa itu berbentuk bagan ya. Jadi ini adalah ada artinya. Jadi tidak sembarang, ada yang bulat, ada yang jajaran genjang, ada yang persegi panjang, dan seterusnya. Ini semua ini ada kode, ada notasi, ada simbol-simbolnya ya. Oke, kita lihat di simbol slide berikutnya. Nah, simbol-simbol flowchart seperti digambarkan pada slide ini ya, ada notasi. Ini saya gambarkan dua tabel untuk memudahkan.
Ada notasi berbentuk apa ini bulat lonjong seperti kapsul. Ini namanya terminator. Terminator itu adalah untuk membuat simbol yang memiliki arti start atau stop ya. Start artinya awal atau akhir gitu ya. Di awal itu harus menggunakan terminator berbentuk lonjong kapsul seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk persegi panjang, ini sebuah proses ya. Kemudian ada yang persegi panjang, di pinggirnya ada garis lagi, proses yang diidentifikasikan lebih detail. Kemudian juga ada berbentuk jajaran genjang. Ini adalah sebuah keputusan, pemilihan keputusan itu memutuskan di bentuk simbol yang jajaran genjang seperti ini artinya. Kemudian ada yang seperti persegi panjang tapi agak teriris ke atas sedikit. Ini artinya berbentuk laporan-laporan ya, proses juga tapi berbentuk laporan atau dokumen. Kemudian ada yang bulat, ini adalah konektor. Konektor itu untuk menghubungkan kembali jika si user terjadi kesalahan maka akan kembali lagi gitu. Kemudian juga ada persegi panjang tapi di bawahnya ada tanda panah. Ini juga sama konektor dengan yang bulat. Tapi kalau konektor ini adalah di halaman satu paket yang sama bagan SOP-nya. Kalau yang berbentuk panah begini merupakan konektor yang pindah ke halaman yang berbeda, paketnya ke halaman lain ya artinya. Oke. Kalau begitu kita eksekusi ya SOP Sematendik di menu profil untuk guru seperti apa. Oke, kita bagaimana misalnya SOP untuk Sematendik menu profil ini ya. Nah ini ya flowchartnya. Flowchart untuk menu profil Sematendik guru, yaitu di sini mulai. Jadi si guru itu ketika memulai membuka ya, jadi ini berbentuk tadi yang berbentuk seperti kapsul ini adalah mulai atau mengakhiri. Kemudian masuk ke berbentuk persegi panjang. Jadi guru membuka laman web Sematendik. Ini udah mulai proses. Kemudian yang keduanya membuka menu profil. Di sini nanti ada A ya, kalau tidak guru menemukan suatu kendala akan balik lagi ke sini. Ya kita eksekusi dulu berikutnya ya, tahapan berikutnya SOP ini. Setelah membuka menu profil, saya kira ini sudah banyak ya YouTuber yang lainnya cara menerjemahkannya, tapi saya mencoba dari sisi lain harus tertib seperti ini gitu, runut dan seterusnya sampai akhir. Kalau runut seperti ini kan elegan luar biasa gitu. Kalau kita menyepakatinya menjadikan protap lebih dari sekedar tata tertib gitu. Nah setelah menu profil teridentifikasi, biasanya kalau berbentuk jajaran genjang seperti ini ya, baik yang ini ataupun yang ini, jadi ada selalu tanda tanya. Artinya kalau tanda tanya itu ada dua hal kemungkinannya, ada iya atau tidak. Apakah menu profil itu sudah teridentifikasi atau belum? Jika teridentifikasi iya misalnya, maka membuka ke proses yang lain, yaitu membuka submenu profil. Kan di submenu profil juga ada sub-subnya. Jadi profil itu sebatas menu. Di dalam menu profil itu ada submenunya. Ya, dari mulai data diri, kemudian login, kemudian pekerjaan. Nah, itu adalah sub-sub menu dari profil. Misalnya kalau sudah membuka menu profil, submenunya misalnya di data diri. Berupa apa saja misalnya di submenu data diri ini? Ada NIP, ada NIK, ada NUPTK, ada NRG, ada nama, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, telepon, alamat email. Kemudian data diri sub menu profil yang keduanya ada login. Login itu berupa username, password, dan show password. Show password itu bisa dilihatkan atau bias gitu ya artinya. Berarti ini adalah hal-hal yang ada di dalam submenu profil berupa login. Yang ketiganya pekerjaan. Isinya adalah tentang identitas provinsi, kabupaten kota, kecamatan, level guru, address atau alamat, tanggal mulai bekerja, pendidikan terakhir, status pegawai, pangkat golongan, sekolah misalnya, kemudian nama pengawasnya siapa, NIP kepalanya berapa, jumlah jam mengajar regulernya berapa, jumlah jam mengajar tambahannya berapa.
Sudah, kalau sudah masuk begini adalah selesai. Kalau sudah selesai, udah, ini adalah merupakan tahapan-tahapan atau proses-proses yang ada di menu eh, profil. Tapi jika menu profil ini tidak teridentifikasi oleh guru tersebut, misalnya ya kendalanya karena sinyal, karena belum diaktifasi oleh pengawas binanya, atau mungkin ya bisa banyak yang human error misalnya, maka guru tersebut kalau jawabannya tidak teridentifikasi ya harus mengecek menu Smart Tendik. Kemudian kalau sudah menu Smart Tendiknya muncul, mengidentifikasi menu Smart Tendiknya. Itu juga sama teridentifikasi tidak. Kalau iya, berarti guru harus mengecek menu profil. Di sini ada terminator yang A. Berarti terminator itu artinya akan memulai lagi ke A ini. Jadi yang A ini itu akan masuk lagi ke yang A di sini. Artinya dia harus membuka menu profil lagi. Kalau tidak, berarti itu sama dengan selesai. Artinya ya jangan diteruskan gitu. Jadi kemungkinan selesai itu karena memang kendala yang tidak human error misalnya, atau mati listrik dan seterusnya, bisa saja itu juga sama akhirnya selesai. Itu saya kira mudah ya. Ini dari hal yang contoh kecil membuat sebuah SOP. Coba kita akan indah kalau kita membuat sebuah segala sesuatu pekerjaan ada SOP-nya. Barangkali itu ya. Tadi ini di menu profil, ingat tadi, jadi saya baru membahas satu ini di Flowchart, menu profil Smart Tendik untuk guru ya se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali mungkin dalam pembahasan kajian Smart Tendik nanti. SOP-nya yang kedua ya, berupa menu rencana pembelajaran. Kita bertahap sedikit demi sedikit, tidak usah sekaligus karena waktunya juga tidak akan terlalu panjang kalau dikupas semua. Mungkin nanti saya bisa saja misalnya digabung antara SOP untuk rencana pembelajaran dan penilaian praktek ibadah dan buku digital atau seterusnya ya, tergantung seberapa banyak submenu dalam menu-menu Smart Tendik untuk guru ini ya. Sekali lagi salam, selamat mencoba. Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan jadi guru-guru dan para pengawas yang hebat. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ada senantiasa keinginan yang sangat besar dan selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.